ada di jumlah sumber daya SDM dan alat monitoringnya. Jadi kita kan punya keterbatasan ya, area kita itu Jakarta luas dan sekarang kita bayar dengan secara Tangerang, sedangkan di Jakarta sendiri kita baru punya alat pemantauan yang punya kita, sumber pantau itu sejumlah 36 yang sudah terbangun. Kemudian yang sudah yang lainnya kita menggunakan sumber-sumber produksi maupun sumber pantau dari kementerian lembaga lain, dari Pemda dan dari tempat-tempat perusahaan. Jadi keterbatasan utama adalah di sumber daya dan memang alat pemantauannya. Di PU itu seperti apa sih Pak gambaran tusinya atau mungkin aktivitas hariannya? Kalau untuk di pelayanan usaha itu sehari-harinya nggak jauh dari berkaitan dengan perizinan Pak usaha. Jadi kita kan ada namanya SLA atau batas maksimal kita itu memberikan evaluasi ataupun menyetujui suatu permohonan izin. Nah itu mungkin beberapa permohonan saking banyaknya permohonan yang masuk seperti izin pengangkutan penjualan salah satunya. Nah, itu juga jadi lot di evaluator terlalu banyak sehingga melebihi SLA atau bisa juga karena apa ada beberapa proses yang masih manual, nah itu juga berjenjangnya kan mau nggak mau harus ditempuh, jadi akan memprosesnya lama dan juga beberapa sistem di Minerba ini kan masih terpisah-pisah ya. Ada RKB ada di RKB, kemudian perizinan online ada tersendiri, ngantor ada tersendiri. Oh iya, nama saya itu Muhammad Taufik Rahman Aldi. Saya di Pokja Program Penyiapan Program Aneka EBT. Jabatan saya itu adalah perencana. Terus saya juga mendapat tugas tambahan juga sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen Direktorat Aneka. Nah, yang paling terkesan itu adalah pembuatan skema Nadine. Skema Nadine. Ya, sekitar tahun 2016 ke bawah itu kita tata persuratan kita itu melalui melalui fisik. Jadi memang harus di print dan di copy lagi setiap ada. Jadi kan tembusan di sana, terus tujuan surat itu ada beberapa. Jadi setiap tujuan surat itu ada kopinya. Nah, tata cara arsip kita itu sangat-sangat jelek pada saat itu. 2016 apa 2017 itu terbesitlah ide untuk membuat satu tata cara persuratan, itu konsep Nadine. Pada saat itu belum Nadine namanya, saya agak lupa, tapi ya itulah cikal bakal itunya Nadine pada saat itu. Yang jelas kita tetap melakukan kolaborasi dengan lintas kementerian lembaga, salah satunya dengan BRIN, dengan PUPR, kemudian juga dengan pemerintah daerah. Itu semua bukan hanya di sumber daya manusianya, tetapi juga di alat-alat pemantauan yang juga disiapkan oleh lembaga pemerintahan yang lain. Selain itu juga kita melakukan modernisasi peralatan kita punya. Seperti itu. Contohnya sumur-sumur pantau kita yang sebelumnya itu kan dilakukan modernisasi peralatan. Jadi sekarang kalau Mbak Sinta kemarin sempat lihat sumur pantau kita kan udah yang ada barcode-nya, itu kan alat pemantauannya sudah yang baru ya, yang non connecting dan tidak langsung ke airnya, tetapi berada di permukaan gitu, dan itu sudah langsung datanya bisa dikirim ke server kita. Nah itu sebenarnya membantu kita juga. Kita itu menyiapkan data dasar untuk rekomendasi, baik rekomendasi yang nanti disiapkan untuk pelayanan perizinan maupun untuk pembangunan nasional. Jadi data kita dari hasil
pemantauan kondisi air tanah itu yang dijadikan termasuk bahan dasar untuk menentu kebijakan di Bappenas maupun di lembaga pemerintahan yang lain. Jadi secara tidak langsung itu nanti manfaatnya ada ke masyarakat, termasuk apakah bagaimana kondisi air tanah mereka, kemudian mungkin perlu teman-teman kita di PUPR, apakah untuk daerah ini sudah harus dibangun jaringan distribusi airnya gitu, mungkin karena air tanahnya sudah tidak bisa digunakan atau seperti apa. Jadi secara tidak langsung gitu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, itu tadi wawancara kami. Terima kasih rekan-rekan semua. Kebetulan hari ini ada migrasi data ya dan beberapa rapat terkait Minerbawan. Jadi singkatnya Minerbawan itu sistem digital terpadu, tentunya dalam lingkup Minerba, yang di dalamnya menyatukan beberapa pelayanan online, pelayanan perizinan, mulai dari tadi perizinan, pencatatan MODI, pengajuan FS, RKAB sampai dengan aspek PNBP-nya. Dengan adanya Minerbawan, ini juga adaptasi terhadap pengembangannya, karena sebelumnya memang udah digitalisasi, tapi kan masih terpisah-pisah, dan juga mungkin ini lebih ke konsep smart ASN untuk menuju istilahnya smart governance juga. Ide itu muncul karena memang posisinya pada saat itu jumlah manusia yang ada di gedung ini, kantor ini, itu lebih sedikit daripada arsipnya, karena saat 2015 ke bawah itu Direktorat Aneka lah yang melaksanakan pelelangan fisik. Jadi langkahnya awal ya harus digitalisasi dahulu, digitalisasi itu di scan seluruhnya, habis itu di upload lah ke dalam sebuah aplikasi yang memang semua bisa mengaksesnya. Ya, paling ya ikuti perkembangan yang ada, sama mungkin banyak bertanya dan memahami, dan mungkin kalau diskusi dengan pimpinan ataupun dengan rekan, kita sebagai anak muda itu cari info dulu lah sebelum diskusi. Jadi jangan kosong dan minta semua dikasih tahu. Itu mungkin sedikit Pak Akbar. Baik, terima kasih Pak Baik, Haris terima kasih Pak. atas sarannya dan juga waktunya. Mungkin saya cukupkan saja untuk Zoom kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sarannya satu deh, kalian masih muda, kalian masih fresh, kalian belum ngomongnya terkontaminasi lah, artinya ide kalian itu masih bagus dan bisa menjadi jalan keluar yang memudahkan kita semua. Jadi jangan berhenti untuk memberikan ide-ide segar buat yang senior yang ada di sini.